Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Tri selaku dosen pengampu studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, saya Anissa dan kedua teman saya yaitu Martina Mogi dan Gina Khairunisa. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Pakaian Wanita pada Usaha Online Shop Ladus. Baik. Untuk slide berikutnya, slide yang pertama ini menjelaskan bahwa Ladus berpegang teguh pada tagline "Jika ragu, kenakan Ladus", yang mempunyai arti jika kalian ragu untuk memilih pakaian atau outfit apa yang ingin kalian pakai, pakailah produk dari Ladus. Ladus adalah merek fashion Indonesia yang berfokus pada pakaian berbahan denim. Ladus menjadi bukti landasan dedikasi merek, desain yang diperbarui, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk karya yang luar biasa. Dan untuk usaha Ladus ini didirikan oleh seseorang wanita yaitu yang bernama Marcella Angelin sebagai owner atau founder dari usaha Ladus ini. Merek ini dibangun atas dasar keyakinan bahwa Ladus dapat menjadi salah satu merek fashion yang berpengaruh di Indonesia, yang menghasilkan sesuatu berdasarkan keinginan dan harapan mereka untuk para konsumen, dan secara tidak sadar menciptakan permainan pakaian denim. Untuk usaha Ladus ini mempunyai 4 nilai yang sangat berpengaruh, yaitu ada nilai fashion, nilai kualitas, nilai desain, dan nilai aksesibilitas. Untuk nilai fashion ini, dapat diartikan sebagai identitas diri, di mana seseorang bisa menilai kita dari fashion yang ada pada diri kita sendiri. Untuk gaya berbusana seseorang untuk mengekspresikan dirinya. Selain itu, fashion juga bermanfaat sebagai bentuk komunikasi, menjadi sumber daya tarik, sebagai sumber kebahagiaan, dan penanda kelas sosial. Untuk nilai kualitas, kemampuan atau kesesuaian dalam suatu produk dari tingkat baik atau buruknya produk tersebut, dan kemampuan yang meliputi daya ketahanan, ketelitian yang diperoleh dari produk itu sendiri. Untuk nilai desain, perancangan suatu model atau bentuk dari produk yang akan diterima dan diminati secara luas. Dan untuk nilai yang terakhir, yaitu ada nilai aksesibilitas. Nilai aksesibilitas sangat berpengaruh juga terhadap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha, seperti teknologi yang digunakan untuk menjalankan usahanya, dan pelayanan terhadap konsumen. Aksesibilitas yaitu keterjangkauan yang meliputi kemudahan biaya, waktu, dan usaha, dan melakukan pelayanan. Untuk slide berikutnya ada visi dan misi Ladus. Visi dari usaha Ladus yaitu untuk menjadi destinasi fashion wanita Indonesia nomor 1. Dan untuk misinya terdiri dari 3, yaitu ada menjadi brand fashion yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, untuk memberikan potongan berkualitas baik dengan harga terjangkau. Dan yang ketiga, memberdayakan semua individu untuk mengekspresikan diri melalui fashion. Di slide berikut ini ada produk-produk Ladus yang bestseller, dan ada jeans collection,
Dan berikutnya ada Pens Collection dan dilengkapi oleh Top Collection-nya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Martina Mogi. Untuk Martina Mogi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek yang akan dibahas. Yang pertama yaitu aspek ilegalitas, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek manajemen dan sumber daya manusia, yang keempat aspek teknik dan teknologi, yang kelima aspek keuangan, yang keenam aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama aspek legalitas. Aspek ini sangat penting bagi pelaku UMKM, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. PDKI atau Pangkalan Data Kekayaan Intelektual merupakan penelusuran data dan informasi KI berbasis web yang dibangun dan dikelola secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau dengan singkatannya yaitu DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Dikarenakan usaha ini baru berjalan 1 tahun setelah pemilik lulus dari kuliahnya, maka usaha ini belum mempunyai surat izin usaha perdagangan atau bukti legalitas usaha lainnya, tetapi Ladus ini sudah terdaftar di PDKI. Berikut PDKI atau Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Usaha Ladus. Di sini kita lihat ada tertera tanggal dan tahun usaha ini mulai adanya perizinan, yaitu pada tanggal 3 bulan 8 2022. Next. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan adanya tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh pemilik bisnis kepada konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, Ladus mempunyai segmentasi pasar, kondisi pasar, analisa pesaing, strategi promosi, dan spesifikasi produk. Selanjutnya ada bagian-bagian dari aspek dan pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu kita menjalankan usaha, tentu pemilik sudah menentukan target pasar agar produk yang ditawarkan lebih tepat sasaran dan memberi informasi produk secara berkala agar konsumen beralih menjadi pelanggan. Informasi berkala ini bisa berupa adanya promo atau informasi tentang produk baru yang akan diluncurkan. Target pasar usaha ini yaitu wanita usianya mulai dari 28 tahun sampai 30 tahun. Generasi Z dan fashion antusias yaitu orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap fashion. Selain itu, dalam menjalankan usaha ini, pemilik menjual produknya secara online dengan menggunakan media sosial seperti Shopee, TikTok, Instagram, dan Lazada. Dan berikutnya B, kondisi pasar. Daya beli masyarakat Indonesia secara online sangat tinggi. Contohnya, ketika Ladu sedang live streaming dan memperkenalkan produk terbarunya follower sangat antusias dan bersedia membeli produk tersebut. C, analisa pesaing. Dalam menjalankan bisnis, adanya persaingan pasar memang bukan hal yang baru, baik usaha secara offline atau online. Banyak cara yang dapat pemilik lakukan agar usaha tidak kalah bersaing dengan usaha lainnya, sehingga pemilik optimis bahwa usaha ini akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang, akan lebih dikenal masyarakat, lebih berkembang dan maju di tengah persaingan pasar yang semakin ramai, dan bahkan pemilik termotivasi untuk menambah produk dengan mengikuti perkembangan tren fashion generasi Z yang pastinya sangat menarik untuk diangkat menjadi tren fashion pada kalangan generasi mereka.
Tentunya dengan kualitas yang bagus dari banyak pesaing, Ladus mempunyai unique selling point, yaitu membuat dan memperkenalkan jeans dengan desain untuk unik di setiap produknya. Berikut strategi promosi. Ladus saat ini menjalankan usahanya masih full online dan menggunakan fitur-fitur yang ada di marketplace seperti Shopee, Shopee dan TikTok. Tempat pemasaran utama usaha ini yaitu Instagram, bahkan dari pihak endorsement membagikan influencer, dan Ladus selalu mengirimkan PR packing dan melakukan promosinya. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Produk yang dijual mempunyai desain dan cuttingan yang unik di setiap produknya, tentu dengan kualitas yang bagus dan harga yang bersaing. Next. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia adalah aspek yang berkaitan dengan proses operasional suatu bisnis, baik untuk pembangunan maupun untuk pengembangan dalam menjalankan bisnisnya. Aspek manajemen dan sumber daya manusia ini sangat penting dalam suatu bisnis, karena untuk membantu pemilik usaha dalam membuat keputusan yang tepat, mencapai visi dan misi, dan pemilik usaha dapat mendapatkan karyawan yang terampil, yang sesuai dengan kebutuhan di dalam bisnisnya. Selain itu, aspek ini dapat menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dalam menjalankan atau mengembangkan usahanya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina Khairunisa. Kepada Gina Khairunisa, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi adalah aspek yang berkaitan dengan pemilihan strategi produksi, pemilihan teknologi, dan lainnya. Fasilitas produksi usaha ini menggunakan laptop dan printer. Di Ladus memiliki 2 rumah, yaitu rumah pertama untuk memproses pesanan dari para konsumen yang dapat disebut dengan warehouse, dan rumah kedua untuk promosi atau tempat untuk memasarkan produk dengan cara live streaming di salah satu media sosial, contohnya seperti TikTok. Dalam memasarkan produknya, pemilik memanfaatkan teknologi yang ada di era digital ini, seperti Instagram, TikTok, dan Shopee. Boleh dilanjut? Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan adalah aspek yang berkaitan dengan modal atau sumber dana yang diperlukan pada saat bisnis dijalankan oleh pemiliknya. Di sini ada data penjualan. Mohon maaf, boleh di next? Ya. Di sini ada data penjualan pada bulan Juni yang dapat diambil kesimpulan bahwa di bulan Juni Ladus mengeluarkan modal sebesar 4.380 dengan hasil penjualan sebesar 12.470 dan mendapatkan profit 4.700. Next. Selanjutnya aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial adalah aspek yang ditimbulkan oleh pemilik bisnis dari lingkungan sekitar dan dapat membawa dampak yang mempengaruhi budaya di lingkungan sekitar. Dengan berdirinya Ladus, pemilik dapat membantu perekonomian 12 orang yang sudah terlibat dalam menjalankan usahanya, sehingga sampai saat ini 12 orang tersebut sehingga sampai saat ini tanpa 12 orang tersebut, Ladus tidak akan berkembang seperti sekarang ini, dan 12 orang tersebut juga terbagi menjadi tim konten, ada tim packing, manager live, tim marketing, dan live streaming. Di next.
Dapat diambil kesimpulan dari beberapa aspek yang kami sampaikan tadi, bahwa usaha Ladus merupakan usaha online shop yang tergolong baru, maka dibutuhkan pengembangan usaha agar dapat memajukan usahanya. Upaya yang dilakukan oleh usaha ini adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Shopee, TikTok, dan Lazada, tetapi media sosial utamanya digunakan untuk memasarkan produknya adalah TikTok. Hal ini dilakukan agar produk Ladus dapat dikenal oleh masyarakat. Dapat dilihat dari peningkatan setiap bulannya dan dengan antusias para customer yang mengetahui lebih dulu produk yang akan di-launching di Ladus. Oleh sebab itu, Ladus dikatakan layak untuk mengembangkan usahanya dengan kreativitas inovasi dari pemiliknya. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi malam hari ini. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.